Terima kasih masih di Loka 10. Dalam Friday Point of View kami akan mengulas rencana kebijakan pemerintah work from home dalam rangka mengurangi beban BBM akibat dampak perang. Kebijakan work from home bagi ASN dan pegawai swasta akan segera diterapkan oleh pemerintah. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban BBM akibat dampak perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Pro dan kontra pun bermunculan. Lalu apakah langkah pemerintah ini sudah tepat untuk mengurangi beban BBM? Dilakukan efisiensi dari berbagai KL. Selamat datang di Friday POV, program yang paling skeptis mendengar janji-janji manis dan kebijakan gak logis. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah ketok palu. Usai salat Idul Fitri kemarin, beliau bilang aturan work from home akan didetailkan. WFH akan berlaku untuk ASN dan diimbau buat swasta. Katanya biar ekonomi jalan, tapi BBM aman. Tapi tunggu dulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah lebih berani lagi. Beliau bilang WFH sehari bisa hemat BBM hingga 20%. Hitungan kasar sekali, kata beliau. Ya, kami setuju, sangat kasar, bahkan terlalu kasar untuk jadi sebuah kebijakan negara. Purbaya mengusulkan hari Jumat sebagai hari WFH. Biar apa? Biar long weekend, kata beliau. Biar sektor pariwisata jalan. Di sini logikanya sudah cacat sejak dalam pikiran. Apa yang ada dalam pikiran kita kalau weekend panjang? Tentu jalan-jalan. Piknik aja keluarga. Mau hemat BBM, tapi rakyat berbondong-bondong ke puncak, ke Bandung, atau ke mall karena merasa liburnya panjang. Itu bukan menghemat BBM, tapi pindah lokasi bakar BBM. Dari jalur kantor, pindah ke jalur macet tempat wisata. Hasilnya, sama aja bohong. Kedua, soal target 20%. Mereka lupa atau memang sengaja tutup mata. Jutaan pekerja Jabodetabek itu sudah naik KRL, MRT, dan Transjakarta. Ada 1,3 juta pengguna bus dan ratusan ribu pengguna kereta listrik atau KRL. Mereka sudah hemat BBM tanpa diminta. Kalau mereka disuruh WFH, BBM mana yang mau dihemat? BBM dari listrik KRL? Jangan gops lah. Kebijakan ini salah sasaran, bos. Coba perhatikan juga perilaku pekerja kita. Saat Anda rebahan di rumah, jadi Anda tidak berhenti klik aplikasi makanan. 1 juta ojek online di Jabodetabek siap gaspol mengantar pesanan Anda. BBM yang Anda hemat di mobil pribadi justru dibakar habis oleh kurir yang mondar-mandir karena Anda malas masak. Ini namanya kebocoran yang disengaja. Matematika pemerintah tidak menghitung asap dari knalpot abang ojol dan kurir e-commerce. Bos, jangan lupa juga premium solar terbesar, truk industri dan bus logistik. Airlangga bilang, sektor pelayanan publik tidak WFH. Tentu saja, truk tidak bisa disetir dari kamar tidur. Selama truk dan bus industri tetap minum BBM secara masif, mengurangi mobil pegawai kantoran hanya akan jadi riasan wajah di atas bobrok konsumsi energi kita. Kalau pemerintah beneran mau hemat anggaran, kenapa yang diutak-atik malah mobilitas rakyat? Kenapa bukan proyek-proyek raksasa yang jelas-jelas memakan APBN kita? Dengar ya, daripada sibuk urusin WFH yang efeknya gak jelas, lebih baik hentikan proyek makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Jika digabungkan, anggarannya bisa mencapai 400 triliun rupiah. Ini bukan angka kira-kira seperti hitungan Purbaya, ini angka nyata. Kita bisa hemat lebih dari 80 triliun rupiah, itu baru signifikan untuk membantu negara menghadapi dampak perang Iran lawan Amerika Israel. Kita butuh bantalan ekonomi yang kuat, bukan sekedar suruh pegawai kerja dari rumah. Jadi, rencana WFH ini hanya solusi halusinasi. Jika negara nggak berani reformasi anggaran secara radikal, WFH hari Jumat hanya akan jadi hari libur nasional terselubung di tengah krisis dunia. Pakai data yang benar, jangan ngarang kebijakan yang tidak mengubah keadaan. Sampai jumpa di Friday POV pekan depan.